Alhamdulillahil malikid dayan, wassalatu wassalamu ala Muhammadi sayyidi waladi adnan, wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala mamarriz zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul munazzahu anil jismiyati wal jihati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd, ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil mannan. Al-qail fi kitabihil Qur'an, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah atas begitu banyaknya kenikmatan, sehingga kita bisa menjalankan bahkan menikmati ibadah di siang hari ini, sholat Jum'ah bersama di masjid tercinta ini. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, tabi'in, tabi'in ila yaumiddin. Masyiral muslimin rahimakumullah. Memasuki pekan ketiga bulan Muharram yang oleh masyarakat Jawa disebut dengan bulan Suro. Kita juga bertemu dengan Hari Keramat Bangsa Indonesia 17 Agustus, hari kemerdekaan negara yang peringatannya dilakukan 2 hari yang lalu. Jika Muharram itu hakikatnya adalah hijrah Nabi, hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Yathrib, sebuah negeri yang kemudian namanya diganti dengan Madinah, adalah karena ingin memulai kehidupan baru yang berdaulat dalam menjalankan perintah wahyu untuk hidup beragama secara benar, bermasyarakat, dan bernegara di negara Madinah itu. Maka kemudian beliau memulainya dengan peletakan fondasi kehidupan yang berdaulat melalui fondasi konstitusional yang diwujudkan dalam bentuk apa yang disebut dengan Suhuf Madinah atau Mitsaq Madinah, perjanjian Madinah, yang terjadi pada tahun kedua Hijrah. Demikian juga dengan bangsa Indonesia. Substansi proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45 adalah hijrah dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa negara yang berdaulat dengan fondasi Pancasila dan Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Alhamdulillah 2 hari yang lalu segenap bangsa Indonesia memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan itu
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Menilik pada ruh dan spiritnya, begitu terasa ada benang merah yang memadukan, menyambungkan antara Muharram yang menjadi bulan hijrah Nabi dan Agustus yang menjadi bulan kemerdekaan RI. Mari keduanya kita renungkan dengan sepenuh jiwa. Kita padukan ruh dan spirit keduanya dalam rangka membentuk mental insan Muslim yang sejati, Muslim Indonesia yang memiliki nasionalisme tinggi. Spirit hijrah yang di dalam pemaknaan kekinian adalah mengubah diri menuju yang lebih baik. Dulu telah membangkitkan para pendahulu bapak bangsa merebut kemerdekaan, kemudian menyatakan kemerdekaan. Sedangkan semangat merdeka mendorong kita yang hidup saat ini untuk berhijrah dari keadaan ke keadaan yang lebih baik. Dan selanjutnya, mari bagaimana menjadikan nilai-nilai hijrah untuk mengisi kemerdekaan agar mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Menyitir firman Allah dalam Quran An-Nisa ayat 100, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman wa sa'ah. Al-ayah. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Pemaknaan lebih luas. Kalau mau berhijrah secara moral maupun spiritual, secara sungguh-sungguh, maka ada peluang lebih banyak untuk maju bagi kita sekalian. Serta ada peluang menjadi semakin luas jalan rezeki untuk peningkatan ekonomi bangsa. Kesempatan ini saya mengajak merenung dua persoalan, yaitu mensyukuri kemerdekaan dan renungan sejarah hijrah Nabi. Pertama, terkait dengan peringatan proklamasi kemerdekaan, sering kita membaca catatan kritik atau kritik tajam yang cenderung mencemooh keadaan. Entah siapa yang dicemooh. Katanya bahwa Republik Indonesia belum merdeka yang sesungguhnya. Bagi kita dalam forum ibadah di masjid seperti sekarang ini, yang lebih baik, yang lebih afdol adalah memberi motivasi, menyampaikan harapan, semacam doa agar bangsa Indonesia segera bisa mengisi kemerdekaan dengan tepat dan baik. Yang penting bagaimana kita ini merdeka dari belenggu hawa nafsu. Yang penting kita ini merdeka dari perilaku dan akhlak yang tercela. Yang penting lagi bahwa kita merdeka dari budaya dan pandangan hidup hedonisme yang mengarah kepada semata-mata memburu kesenangan duniawi yang bersifat sesaat secara berlebihan, yang biasa disebut dengan hubbud dunya, cinta dunia berlebihan. Yang penting bagi umat muslim merdeka dari praktek akidah yang sesat, terutama akidah-akidah yang membawa kepada kerusakan Islam, syirik. Yang penting lagi bahwa kita
menuju kepada kemerdekaan bangsa bebas dari belenggu asing, baik di bidang politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan pertahanan. Doa yang diajarkan dalam salah satu hadis Nabi, bagian akhirnya menyatakan wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari tertindih hutang yang berat dan tekanan pihak asing. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hijrah Nabi dulu menghadapi berbagai tantangan yang berat dan sangat berat. Tantangan-tantangan itu berupa sistem kehidupan jahiliyah. Kemudian tantangan yang lain adalah teror mental. Bahkan ada teror fisik. Kemudian ada embargo yang dilakukan terhadap pengikut Nabi. Kemudian ada politik etis. Ada tawaran kompromi. Tawaran kompromi ini karena semua tidak berhasil, mereka menawarkan kompromi dengan setahun menyembah Allah dan setahun menyembah berhala. Inilah salah satu benih sintikrisme agama. Dan yang terakhir sayembara penculikan, yaitu sidang di Darun Nadwa memutuskan untuk menculik Nabi. 11 pemuda suku berkoalisi mengepung rumah beliau, yang kemudian beliau lolos dan berhijrah. Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di sebuah gua sur, lalu Quraisy rapat lagi untuk sayembara. Siapa yang bisa menangkap Muhammad akan dihadiahi 100 ekor unta. Tapi alhamdulillah hijrah beliau selamat dan sampai ke Yathrib atau Madinah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Maka Islam yang awalnya tumbuh di Makkah kemudian berkembang di Madinah adalah hasil dakwah Muhammad SAW yang dijalani dengan 1001 rintangan. Salah satu tonggak keberhasilan dakwah beliau adalah peristiwa hijrah. Hijrah dari Makkah ke Madinah yang dilakukan pada tahun ke-13 kenabiannya. Sejarah menuturkan bahwa ada banyak rintangan berat yang menghalangi perjuangan Rasul, dan ternyata Nabi sukses menghadapi rintangan tersebut. Melanjutkan dakwah Rasul saat ini di negeri Indonesia yang dilakukan oleh para ulama, para pemimpin umat, para dai, para ustadz pendidik, biasa disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi kewajiban setiap umat juga sering menghadapi rintangan-rintangan yang tidak kecil. Maka berkaca pada sejarah suksesnya Nabi menghadapi rintangan, kita harus tetap optimis agar tugas dakwah dan islahul ummah kita berhasil dengan baik. Marilah melalui renungan hijrah dan peringatan kemerdekaan, kita lebih meningkatkan iman dan keyakinan menjalankan ajaran Islam, sekaligus komitmen cinta tanah air sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad, dan sekaligus bagaimana kita mengambil pelajaran perjuangannya yang penuh teladan uswah hasanah. Dan mari kita jadikan momentum Muharram dan tahun baru hijrah yang berbarengan dengan bulan Agustus ini sebagai pembangkit semangat untuk mengubah diri menjadi yang lebih baik, dengan menatap masa depan penuh optimis, mengoreksi masa lalu dengan ikhlas, bertaubat, taubatan nasuha. Intina adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan-larangan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah walhamdulillah tsumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya nasu usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal waba wal quruna wal zalazila wal mihana wa su'al fitana wal fitan ma dhahara minha ma batan am baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.